Akses point dengan menggunakan WiFi 6 AX3000 dengan rekomendasi klien mencapai 100 klien aktif secara bersamaan. Teman-teman bisa menggunakan akses point dari Ekit Huawei dengan seri AP362E. Nah, seperti apa ulasannya? Teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Citra Web Solusi Teknologi, silakan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sekarang sudah tersedia perangkat dari Ekit Huawei dengan kategori produk yaitu WLAN. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan unboxing dan review dari produk Ekit Huawei dengan seri AP362E. Nah, secara bentuk fisiknya teman-teman ketika membeli perangkat AP362E ini akan mendapatkan box seperti ini untuk boxnya. Kemudian nanti di sini ada barcode untuk melakukan download aplikasi ketika teman-teman ingin manajemen akses pointnya menggunakan aplikasi. Nah, sekarang coba kita akan melakukan unboxing terlebih dahulu. Nah, ketika unboxing, ini perangkat dari AP362E Ekit Huawei. Secara bentuk dia bisa diinstalasi di ceiling. Nah, untuk Ethernetnya sendiri dia ada satu Ethernet, dan untuk kelengkapan lainnya di sini coba kita buka. Di sini juga sudah ada bracket untuk memasang akses point di ceiling sendiri. Nah, ini untuk bracketnya sendiri. Kemudian ada baut dan visor yang digunakan untuk melakukan pemasangan bracket ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi beli baut dan visor. Di sini sudah disediakan di dalam satu paketnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi pertama atau cara melakukan remote pada perangkat Ekit Huawei ini. Untuk produk Ekit Huawei dengan seri AP362E ini dia menggunakan chipset AX3000. Kemudian dia juga menggunakan dual band, jadi dia sudah ada 2,4 GHz dan 5 GHz nya. Untuk antena 2,4 GHz nya dia menggunakan antena 4 dBi, dan yang 5 GHz dia menggunakan antena 5 dBi. Secara rekomendasi user, AP ini bisa mencapai 100 user aktif secara bersamaan. Untuk poweringnya dia bisa menggunakan PoE dengan standar PoE 802.3 AF. Nah, untuk poweringnya sendiri teman-teman bisa menggunakan Ethernet yang ada di bagian belakang ini teman-teman. Jadi ini tidak ada power jacknya, teman-teman langsung bisa menggunakan PoE input. Nah, langsung saja teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan remote perangkat Ekit Huawei AP362E ini. Nah, untuk cara remote-nya sendiri teman-teman, nanti teman-teman bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan switch PoE yang sudah support sampai AF atau kebiasaannya menggunakan AFAT. Atau teman-teman bisa juga menggunakan PoE injektor yang voltasenya sudah AF juga. Nah, untuk kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi dan melakukan remote di perangkat AP362E ini secara standalone, atau dia akan dikonfigurasi secara independen, jadi tidak terhubung dengan cloud.
dengan menggunakan switch PoE yang sudah disediakan. Nah, saya akan coba sambungkan. Untuk kabel ini sudah ada PoE-nya. Saya akan colok di Ethernet-nya. Nah, ini kebetulan lampunya sudah menyala juga. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan remote menggunakan laptop dan web browser. Jadi di laptop saya juga akan saya tancapkan untuk kabel Ethernet-nya. Sebelum teman-teman melakukan remote, ada hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu bahwa di perangkat AP362E ini atau di perangkat EKIT 2W-nya ada IP default dengan IP 169.254.1.1. Jadi untuk IP tersebut terpasang di access point-nya. Sedangkan saya akan konfigurasi melalui laptop. Nah, sekarang saya akan mengganti IP yang ada di laptop supaya satu segmen dengan perangkat access point-nya. Saya akan ubah IP-nya secara statik dengan menggunakan IP 169.254.1.2 karena untuk yang satu sudah terpasang di access point-nya. Nah, untuk subnet mask-nya saya akan ganti dengan subnet mask di oktet ketiga 255 juga. Nah, sekarang saya akan coba melakukan remote access point-nya. Nah, seperti inilah tampilan dari halaman login perangkat EKIT Huawei. Baik, itu tadi jika teman-teman memang belum terdapat router gateway atau belum ada DHCP di perangkat lain, maka teman-teman harus setting IP secara manual di laptop. Nah, sekarang saya punya satu metode lagi, yaitu saya sebelumnya sudah menyediakan router gateway yang sudah terdapat DHCP servernya. Jadi nanti konsepnya laptop saya dan access point akan satu segmen secara jaringan. Nah, ini saya ada kabel satu lagi yang akan saya colokkan dari router, dari gateway ke switch. Nah, tapi sebelumnya di laptop saya juga harus dibuat Optane dulu untuk konfigurasi IP-nya. Nah, coba dicek. Nah, ini di laptop saya sudah mendapatkan IP address. Seharusnya nanti di access point juga akan mendapatkan IP yang satu segmen dengan laptop saya. Karena secara default untuk DHCP-nya di access point ini akan aktif. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi dengan melakukan pengubahan IP secara manual. Selanjutnya saya akan coba cek IP dari access point ini di router gateway saya. Nah, kalau kita lihat di listsys, ini ada IP 231. Coba kita cek. Kalau secara default memang jika kita lihat di router untuk active hostnya tidak terlihat di sini teman-teman. Maka kita harus buat atau kita cek dulu di sini menggunakan IP 172.16.231. Nah, tampilannya sama. Jadi meskipun teman-teman belum melakukan konfigurasi apapun, ini sudah akan langsung mendapatkan IP dari router. Nah, baik, selanjutnya kalau teman-teman pengen login
di tampilan atau di halaman konfigurasinya teman-teman bisa membuat username dan password. Nah, di sini biasanya kalau di perangkat-perangkat lain sudah ada username dan password secara default. Kalau ini kita harus membuat username dan password secara manual. Nah, sebelumnya akan saya coba menggunakan username Citra Web. Kemudian passwordnya standar aja. Kemudian register, ada tampilan seperti ini, kita oke saja. Kemudian dia akan masuk ke sistem. Nah, kita di sini setelah ingin masuk ke sistem, di sini kita juga diminta untuk melakukan pembuatan key VAP key karena apa? Karena di sini secara default untuk eKit Huawei ini dia akan menggunakan mode cloud atau cloud mode. Jadi secara default dia akan langsung menggunakan cloud mode. Untuk saat ini kita akan menggunakan FAT mode atau menggunakan mode standalone untuk melakukan konfigurasi. Jadi kita tidak akan terhubung dengan cloud. Jadi di sini diminta untuk membuat VAP key untuk membuat offline password. Nah, coba kita buat. Nah, ini tampilan untuk cloud mode. Nah, kalau kita pengen menggunakan FAT mode atau standalone, di sini kita bisa ubah untuk modenya di halaman kanan atas. Ini ada pemilihan mode. Kita menggunakan FAT mode. Kita klik yes. Nah, di sini sebelum teman-teman pindah mode, untuk akses poinnya kita diminta untuk membuat SSID dulu. Tapi di sini namanya bukan SSID atau wireless network name kalau di eKit Huawei. Jadi kita buat katakanlah Citra Web Huawei. Kemudian passwordnya coba kita kasih lihat. Nah, ketika nanti pada saat perpindahan mode, akses point ini akan melakukan reboot atau restart. Nah, jadi silahkan teman-teman tunggu sampai akses pointnya hidup kembali. Nah, coba kita cek, kita refresh lagi. Nah, sekarang setelah perangkatnya booting, kita akan coba remote dengan menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Username-nya Citra Web, kemudian passwordnya. Nah, berikut adalah tampilan untuk konfigurasi perangkat eKit Huawei ini. Nah, selanjutnya akan saya coba cek. Tadi sebelumnya kita sudah buat SSID. Nah, saya akan coba cek di configuration, kemudian di WLAN configuration. Nah, di sini akan muncul SSID yang tadi sudah kita buat. Nah, coba kita lihat. Ini adalah SSID name atau SSID yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini kita bisa menggunakan service VLAN. Nah, selanjutnya untuk security-nya sendiri ada beberapa tipe security yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya, teman-teman bisa menggunakan pre-share key SAE atau SAE. Nah, kemudian untuk encryption mode-nya kita bisa menggunakan WPA3 atau WPA yang terbaru, teman-teman. Nah, di sini teman-teman selain itu teman-teman juga bisa menggunakan .1x
atau 802.1x. Nah, ini standar wireless. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan 802.x atau .1x. Teman-teman juga bisa menggunakan captive portal untuk melakukan security authentication-nya. Nah, selain itu coba kita klik next. Di sini di akses kontrol teman-teman bisa juga batasi atau limit SSID ini menguplinknya berapa kbps atau mau di limit berapa, downloadnya juga mau berapa. Kita juga bisa membuat blacklist and whitelist di sini. Nah, kalau sudah teman-teman klik finish. Setelah teman-teman melakukan klik finish, teman-teman akan kembali ke halaman VLAN configuration lagi. Nah, selain itu coba kita lihat di menu advance. Ada apa aja? Sebenarnya ada banyak banget teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, kita akan coba melakukan konfigurasi radio planning, atau kita bisa melakukan mapping frekuensi ketika teman-teman memang pengen menggunakan manual mapping. Nah, di sini akan muncul frekuensi yang digunakan. Di sini untuk access point ini menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Nah, coba kita akan ganti frekuensinya, atau kita ingin manual mapping. Teman-teman tinggal geser ke arah kanan. Di sini akan ada tanda pensil, teman-teman. Nah, coba kita klik. Di bagian depan tadi, di bagian bandwidth atau channel width, teman-teman coba klik manual. Yang sebelumnya auto, kita pindah ke manual. Kemudian di sini kita bisa gunakan channel width yang pengen kita gunakan. Mau pakai 40 atau 20. Nah, di sini contohnya saya akan menggunakan 40. Kemudian saya akan menggunakan channel berapa. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan contohnya channel 5, 6, 7, 8 dan sampai 13. Nah, ini yang di 2,4-nya. Teman-teman juga bisa merubah antena gainnya di sini, teman-teman. Nah, coba untuk yang 5 GHz-nya sama. Kita misalnya pengen melakukan mapping manual, di sini juga bisa teman-teman ubah secara manual. Bisa sampai 80 MHz untuk yang 5 GHz-nya. Channel yang bisa dipakai mulai dari 36 sampai 161 untuk lebar channel 80 MHz. Selain ini tadi, ada hal yang penting teman-teman harus lakukan. Nah, supaya nanti untuk perangkat end user seperti laptop, handphone, dan lain-lain mendapatkan IP dari router gateway atau bukan dari access point-nya, kita harus konfigurasi juga di internet configuration-nya, teman-teman. Nah, untuk internet access mode-nya, teman-teman pastikan harus menggunakan mode bridging. Nah, jadi nanti untuk IP-nya akan mendapatkan IP dari router. Kalau kita menggunakan mode gateway, berarti artinya kita akan mendapatkan IP dari access point-nya. Selanjutnya, jika teman-teman sudah selesai untuk melakukan semua konfigurasi yang ada di access point, jangan lupa teman-teman, ini sangat penting sekali. Teman-teman harus melakukan save di pojok kanan atas ini. Nah, kita harus melakukan save. Kalau kita lupa, misalnya kita lupa tidak melakukan klik save, konfigurasi yang sudah teman-teman terapkan tadi atau sudah teman-teman setting, ketika perangkatnya ini restart, dia tidak akan tersimpan. Nah, jadi pastikan kembali teman-teman sudah melakukan save.
Atau di sini teman-teman juga bisa melakukan auto save-nya bisa di schedule save atau menggunakan periodic save. Jadi nanti misalnya untuk schedule save setiap berapa waktu sekali, bahkan nanti 1 jam sekali, 2 jam sekali, atau 24 jam sekali. Nah itu teman-teman bisa terapkan, takutnya teman-teman nanti kelupaan. Nah selanjutnya teman-teman, jika teman-teman pengen melakukan upgrade firmware, teman-teman juga bisa juga nanti di menu maintenance ada device update. Nah untuk melakukan update ini teman-teman bisa secara offline atau bisa juga secara online. Jadi nanti di sini silahkan di recheck. Nah, jika ada update terbaru di sini akan ada pilihannya. Tapi jika tidak ada versi terbaru, maka akan ada notifnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, jika mungkin teman-teman lupa password, nah teman-teman bisa melakukan restore default. Restore default ini artinya teman-teman akan melakukan penghapusan semua konfigurasi yang ada. Jadi kembali ke setelan awal. Nah teman-teman bisa di menu restore default ini. Silahkan klik restore defaultnya. Kemudian konfigurasinya akan hilang semua. Nah ini kalau teman-teman lakukan melalui webfix-nya Ekid Huawei. Tapi teman-teman juga bisa melakukan restore default menggunakan tombol yang ada di perangkatnya teman-teman. Nah di bagian bawah sini teman-teman jika dilihat ada tombol dengan tulisan default. Nah ini bisa teman-teman tekan pada saat posisi akses poinnya hidup dengan menggunakan jarum atau media yang lain selama berapa detik. Untuk waktunya nanti bisa teman-teman tandai dengan lampu LED-nya ini akan meredup. Nah, jadi nanti ketika teman-teman tekan lampu indikator di sini akan meredup. Ya. Jika sudah meredup, silakan di remote lagi dan pastikan sudah kembali ke setelan awal atau dengan ditandai teman-teman harus diminta untuk melakukan pembuatan password dan username. Nah itu berarti artinya konfigurasinya akan hilang semua. Setelah kita melakukan konfigurasi di perangkat Ekid Huawei AP362E, sebenarnya teman-teman jika mempunyai perangkat lain seperti AP265E ini atau AP361 atau AP761 ini, nah teman-teman juga sebenarnya konfigurasinya sama, namun hanya spesifikasi perangkatnya saja yang berbeda. Apalagi nanti jika teman-teman memakai yang seri outdoornya ini, ada SFP-nya juga di sini nanti. Nah jadi untuk perangkat Ekid Huawei ini sudah bisa teman-teman dapatkan di Citra Web, baik di website kita citraweb.com atau di marketplace. Nah jangan lupa juga teman-teman silahkan klik like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.